Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi wardu anis sahaba. Ya Rabbi wardu anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi wardu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Kita masih diberi umur, bisa bernapas, menghirup udara segar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini marilah kita pergunakan, marilah kita syukuri dengan menghadapkan, menghaturkan diri, hati seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan tafwid, tawakal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu hadis yang mengatakan, ma akroma syabbun syaikhan lisinnihi
illa qayadallahu lahu mayyukrimuhu inda sinnihi. Al-hadis. Tidak satu pemuda, tiadalah satu pemuda memuliakan orang tua karena ketuaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kepada pemuda itu nanti di hari tuanya akan dimuliakan lagi oleh para pemuda atau generasi-generasi di kala itu. Jadi intinya kalau kita ingin dimuliakan, kalau kita ingin dihormati, kalau kita ingin dituakan, kalau kita ingin dianggap oleh orang-orang, para pemuda di bawahan kita, sebaya kita, kita harus mampu, harus bisa, harus mau menghormati, menghargai, memuliakan orang tua sekarang. Jadi gini, intinya gini. Jadi kan kadang-kadang kalau orang misalkan nih, orang memuliakan orang kaya sudah biasa. Orang memuliakan orang pintar, orang alim sudah biasa. Orang memuliakan orang yang kuat, yang gagah udah biasa. Tapi yang tidak biasa itu adalah seorang orang yang tua, udah lemah, udah bodoh, udah miskin. Lemah, bodoh, miskin. Tua. Ini yang kadang-kadang kita lewatkan. Lewatkan gimana? Ya misalkan dia lagi duduk aja, kita lewat-lewat aja. Dilangkahin lagi. Wah, ada orang tua nih, udah tua renta. Karena dia bodoh, dia miskin, dia lemah. Ya udah dilangkahin aja sama kita. Awas! Nanti kita sudah tua renta, pasti kita disepertikan seperti itu lagi oleh kaula muda atau generasi-generasi di kala itu. Jadi kita harus menghormati orang tua karena ketuaannya. Jadi orang yang tua itu harus kita muliakan, harus kita hormati. Kenapa? Karena apa? Arah-arah apa? Arah-arah ketuaannya. Jadi orang yang tua renta, orang yang tua itu harus kita hormati. Menghormati karena ketuaannya. Menghormati karena ketuaannya. Jadi di sini yang terlewatkan, yang kadang kita tidak ingat, kita langkahin aja. Orang-orang yang tua renta itu di pintu, lewatin aja. Kalau misalkan orangnya di jalan, dilewatin aja. Itu salah. Karena kata Nabi kita menganjurkan adalah harus dimuliakan. Harus dihormati. Kenapa? Karena barang siapa yang menghormati, yang memuliakan orang tua, maka kita nanti di kala tua, kita akan dihormati dan dimuliakan generasi-generasi di kala itu. Semoga kita bisa memasukkan hadis Nabi ini ke hati nurani kita. Dan sekaligus kita diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fakir ke acara inti, yaitu Al-Fakir mau berbagi suatu ilmu, amalan, zikir, yang mana ini kalau kita amalkan, kalau kita kerjakan, kalau kita beli, tebus dengan cara berpuasa, riyadhah. Ini Al-Fakir, maaf, ini Al-Fakir berbicara adalah di area Al-Hikmah. Sekali lagi di area Al-Hikmah. Di area Al-Hikmah selalu aurad itu selalu diriyadhahin. Al-Fakir tidak menerangkan panjang lebar hal tentang riyadhah karena waktunya tidak mungkin mengizinkan. Tulis saja dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekh Maulana Mansur Cikaduen Banten Al-Fatihah.
Wa khususan ila hadrati syaikhi wa ustadzi Sayyid Asdamiluha Afghanistan Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi Al-Fatihah. Sudah maklum, setiap kita baca Al-Fatihah kita harus baca Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Apa yang diwiridnya? Itu kan baru hadiah, baru hadarat. Auradnya yang diwiridkannya ini tulis Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Jalilul Akbar. Wal mukhitu alal makhluqina bil ajhar wal fana'i fisiri min kulli dzsyar bi haulika wa quwatika bi qudratikal akbar wa bi hakismikal akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini doanya ini dibacanya 111. 111. Jangan kurang, jangan lebih. Hadaratnya yang tadi, terus waridnya ini 111, puasanya ini 11 hari. Puasanya 11 hari, puasanya puasa mutih. Puasa mutih. Kalau sudah tamat puasa mutih udah tahu kan? Jadi cuma nasi putih atau ya nasi putih lah dengan tempe tahu, jangan dikasih bumbu, cukup dengan garam aja. Tuh, mutih ya ala al-fakir gitu. Tapi kan itu kan tergantung masing-masing perguruan gitu. Cuman di Aribat Manbal Hikmah seperti itu. Itu kalau sudah kita beres puasa itu cukup dibaca habis sembahyang subuh aja 1 kali. Atau isya 1 kali udah cukup. Kalau sudah kita puasain. Ini wasiatnya. Semua orang, semua manusia tunduk di hadapan kita. Pokoknya kalau kita datang ke tempat perkumpulan, insya Allah lah orang semua memandang kita, dan kalau kita bicara insya Allah sangat diperhatikan. Pokoknya membuat orang terkagum melihat kita. Melihat kita terkagum, mendengar suara kita pun nanti kalau kita berbicara di forum atau di hadapan umum, insya Allah kita akan didengarkan, diperhatikan oleh semua audien. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir ini, insya Allah ilmu ini manfaat, dan insya Allah ilmu ini adalah sudah tajribah, sudah turun-temurun dari para pendahulu. Dan ini insya Allah kalau kita sudah mengamalkan, menebus, membeli ilmu ini, insya Allah kita bisa mengatur umat lah. Karena kita didengarkan, pembicaraan kita didengarkan, pendapat kita diharapkan oleh orang. Insya Allah, tafadhol, kerjakan. Semoga Allah memberikan ilmu ini kemustajaban, keampuhan, kematian, dan bisa membawa kita, menuntun kita ke arah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.